Selain mengetahui two-tail dan one-tail, kita juga harus tahu uji hipotesis kita ini tipe yang seperti apa. Kalau misalnya dia diberitahu sigmanya, sigma diketahui, berarti kita harus menggunakan Z-stat namanya. Jadi misalnya kita contoh H0-nya adalah mu sama dengan 30, H1 adalah mu tidak sama dengan 30. Otomatis ini upper tail. Kenapa? Caranya lihat video sebelumnya ya. Lalu dia kasih tahu sigmanya adalah 0,05. Berarti kita tahu confidence level dia adalah 95% kan? Maksud saya bukan sigma tapi alpha. Lalu N-nya 100. Nah, di sini kita harus mencari ya, nilai critical value. Ya, nilai critical value itu kita dapat dari alpha. Kalau misalnya alfanya 0,05 atau CL-nya adalah 95%, berarti nilai Z-nya ya, Z-nya karena ini upper tail, berarti ini adalah Z alpha per 2, yaitu 1,96. Oke. Lalu ya, alpha per 2 di sini berarti kan 0,05 bagi 2. Ya, nanti cari sendiri nilai Z-nya. Seperti biasa caranya. Lalu, kalau kita udah tahu critical value-nya adalah 1,96, kita cari dulu. Cari lagi. Untuk Z-stat-nya. Ya. Z-stat itu rumusnya adalah ini. Nah, berarti kita tinggal masukkan aja. Untuk X-bar-nya, ya, untuk X-bar-nya, dari soal dikasih tahu. X-bar itu adalah 29,84, sigmanya adalah 0,8. Berarti 29,84 dikurangi dengan 0,8 dibagi dengan, ini mu itu 30, bagi dengan sigmanya 0,8 dibagi dengan akar N akar 100. Kita dapat nilai Z-statnya adalah minus 2,0. Ya. Ingat nilai Z itu harus paling maksimal adalah 2 angka di belakang koma biar sesuai dengan tabel. Oke. Nah, berikutnya kita udah tahu critical value, kita udah tahu Z-stat. Nah, sekarang kita harus gambarkan ya secara grafik ya, secara gambar distribusi ya, dari hasil data yang kita miliki ini ya. Kita punya critical value. Critical value adalah 1,96. Critical value karena ini adalah upper tail, berarti ada untuk di lower. Bukan upper tail. Ini adalah two tail maksud saya. Bukan saya. Nah, kalau dia two tail berarti critical value-nya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan untuk batasan ya. Jadi yang di sini dan yang di sini. Nilainya adalah 1,96, berarti plus minus. Berarti plus 1,96 di sini, minus 1,96 di sini. Oke. Nah, berarti kalau misalnya dia ada di area yang diarsir ini, yang saya arsir, itu adalah kita tolak, ya kalau ke arah sana berarti tolak H0. Tapi kalau misalnya areanya di sini juga ke sini, berarti ini adalah tolak H0. Nah, kalau misalnya dia areanya di sini, jadi H0 tidak ditolak. Nah, terus tahu ditolak apa enggaknya dari mana? Kita lihat tadi Z-stat yang sudah kita hitung yaitu minus 2. Kita lihat minus 2 itu lokasinya ada di mana? Ya, kalau 0 di tengah-tengah kan 0. Minus 2 itu berarti di kiri. Ini kan minus 1,96. Minus 2 kan lebih minus lagi. Berarti mungkin areanya di sini. Ini adalah minus 2,0. Misalnya. Berarti dia ada di area arsiran. Di mana kita akan tolak H0. Ya, berarti kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Kita akan kesimpulan tolak H0. Ya. Jadi ada cukup bukti bahwa karena kita menolak H0 berarti H1 yang tidak kita tolak kan,
karena H0-nya tidak ditolak, berarti H1 yang benar. Berarti kita tahu bahwa rata-rata populasi tidak sama dengan 30. Ya, jadi ini kesimpulan yang bisa didapatkan.